Tuhan kami turun setiap hari itu ke langit dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin abad. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah. Ada beberapa sunnah Rasulullah, salah satunya adalah sunnah-sunnah di saat malam hari, di waktu sahur. Yang banyak orang ternyata belum tahu apa sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu. Paling tidak ada 5 sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu sahur. Beliau menyampaikan yang pertama adalah sunnah dengan melakukan doa. Berdoa dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga akhir malam atau di waktu-waktu sahur. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla yaumin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Tuhan kami turun setiap hari itu ke langit dunia. Kemudian fayaqul, mengatakan, apa kata Allah pada saat turun itu? Man yad'uni fastajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Yang kedua, man yas'aluni fa'utihi. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan padanya permintaan dia. Yang ketiga, disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah apa itu yang diminta oleh mereka? Wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini menyampaikan ada 3 hal yang pada intinya apa? Yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah waktu di waktu-waktu seperti ini berdoa kepada Allah dan istighfar kepadanya. Sebagaimana kalau di 10 terakhir malam bulan Ramadan itu salah satu doa yang diucapkan oleh beliau di malam hari apa? Beliau berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, innaka afuun. Engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Suka untuk memaafkan. Fa'fu anni. Maka maafkanlah aku ya Allah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah diulang-ulang oleh beliau di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu ini adalah bagian salah satu doa saja. Kemudian beliau juga di bagian akhir di waktu sahur itu selalu beristighfar kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa bil asharihum istaghfirun. Pada waktu-waktu sahur mereka selalu beristighfar. Itu amalan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu berdoa, memperbanyak doa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan lain yang disebutkan oleh Rasulullah adalah yaitu melaksanakan salat kemudian membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 6 itu. Inna nasi'atal laili hiya asadu wat'au wa aqwa muqila, kata Allah. Inna nasi'atal laili. Sesungguhnya bangun untuk melaksanakan salat di waktu malam itu asadu wat'au. Lebih bisa khusyuk. Wa aqwa muqila, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kita baca di malam hari itu
lebih bisa terasa dalam hati. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sehingga beliau, Ibnu Katsir rahimahullah, begitu juga Imam Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau berdua mengatakan bahwa malam hari itu adalah dipakai untuk sholat. Apalagi di waktu-waktu sepertiga akhir malam, di waktu-waktu sahur, dipakai untuk melaksanakan sholat, kemudian dipakai untuk qiraatul Quran. Inilah amalan ketika seseorang berada di waktu sahur. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di waktu sahur adalah makan sahur. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, kalau di dalam bulan Ramadan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada berkah, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah memberikan contoh makan sahur, yaitu kalau beliau makan sahur itu pakai tamar, pakai kurma. Beliau mengatakan, makan sahurlah kalian, karena makan sahurnya orang mukmin itu adalah dengan kurma, dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Dan fiddin yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di waktu-waktu sahur. Selain daripada makan sahur, juga amalan-amalan lain sebelum kita masuk ke makan sahur, waktunya untuk makan sahur, bagi yang mau mengakhirkan sahur, maka lakukanlah beberapa amalan ini tadi untuk membuat waktu sahur itu menjadi lebih berkah. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.